Tahukah kamu, solat merupakan ibadah penting bagi seorang muslim karena posisinya dalam rukun Islam menempati urutan teratas setelah syahadat. Dalam pelaksanaannya, solat mempunyai sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya solat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Selain waktu, ada sejumlah ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam ibadah solat, di antaranya adalah syarat, rukun, dan beberapa hal yang dapat membatalkannya. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, halaman 15-16 menjelaskan bahwa ada 11 hal yang dapat membatalkan solat, namun dalam hal ini akan diringkas menjadi 10 poin dengan menggabungkan poin makan dan minum. Adapun hal yang dapat membatalkan solat adalah sebagaimana berikut. Pertama, berbicara. Syalat mempunyai bacaan-bacaan khusus yang bersifat wajib maupun sunnah. Jika seseorang dengan sengaja berbicara atau mengucapkan kalimat di luar bacaan solat, maka solatnya menjadi batal dan harus mengulanginya kembali dari awal. Kedua, banyak bergerak. Selain bacaan, dalam solat pun mempunyai gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan oleh badan. Jika seseorang banyak bergerak di luar gerakan salat, misalnya melangkah sebanyak 3 kali secara berturut-turut, maka salatnya menjadi batal. Sebaliknya, jika bergeraknya hanya sedikit atau dilakukan tidak beruntun, maka salatnya tidak batal. Ketiga, punya hadats. Salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadats kecil maupun hadats besar. Untuk itu, ketika seseorang sedang menunaikan salat kemudian mengalami hadats kecil, misalnya buang angin dan buang air kecil, atau hadats besar, misalnya keluar darah haid, maka salatnya menjadi batal. Keempat, terkena najis. Selain suci dari hadats, syarat sah salat yang lainnya adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Mengingat hal tersebut, salat seseorang akan menjadi batal ketika tiba-tiba terkena najis, misalnya pada pakaiannya. Namun demikian, salat tersebut tidak menjadi batal jika najisnya itu kering, dan pakaiannya langsung dikibaskan seketika, sehingga najisnya jadi hilang. Kelima, terbuka aurat. Salat seseorang bisa menjadi batal ketika auratnya terbuka secara sengaja. Jika terbuka auratnya itu terjadi karena tidak disengaja, misalnya karena tertiup angin, maka salatnya tidak batal, dengan catatan seketika itu juga auratnya langsung ditutup kembali. Keenam, berubah niat. Bagi umat Islam, niat memiliki peran penting dalam sebuah ibadah, termasuk salat. Saat menunaikan salat, seorang muslim harus bisa menjaga hatinya dari bisikan yang bisa merusak niat. Pasalnya, ketika seseorang sedang salat, kemudian dalam hatinya berniat akan membatalkan salat, maka saat itu pula salatnya menjadi batal, meskipun badan belum melakukan gerakan apapun yang menunjukkan batalnya salat. Ketujuh, membelakangi kiblat. Selain konsisten dalam menjaga hati, seorang muslim yang sedang salat pun harus bisa menjaga badan agar tetap tegak lurus menghadap ke kiblat. Ketika posisi badan berubah hingga seolah punggungnya menjadi menghadap ke kiblat, maka saat itu pula salatnya menjadi batal. Kedelapan, makan atau minum. Selanjutnya, ketika seseorang sedang salat kemudian malah mengunyah, memakan, atau meminum sesuatu, maka salatnya menjadi batal. Entah itu jumlahnya sedikit apalagi banyak. Namun demikian, bagi orang yang tidak mengetahui, jahil tentang ketentuan ini, maka salatnya dianggap sah. Kesembilan, tertawa terbahak-bahak, qahqahah, juga bisa membatalkan salat. Sebagian ulama menggunakan istilah dlahik, tertawa ringan namun mengeluarkan suara. Secara umum, qahqahah dan dlahik mempunyai kesamaan yaitu mengeluarkan suara. Dengan demikian tersenyum tidak termasuk pembatal salat karena senyum biasanya tidak diiringi dengan suara. Hanya saja hal itu bisa mengurangi kekhusyuan. Dan yang ke-10, murtad. Terakhir, hal yang dapat membatalkan salat adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Murtad bisa terjadi dengan hati misalnya meyakini adanya Tuhan selain Allah,
dengan lisan misalnya mengucapkan Allah bukan Tuhan, maupun dengan perbuatan misalnya menyembah berhala. Demikian 10 hal yang dapat membatalkan salat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Dengan mengetahui sejumlah perkara yang dapat membatalkan salat, diharapkan ibadah salat yang dilakukan bisa sah dan diterima oleh Allah dan bisa membawa dampak positif untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam bishawab.